Halo, ini kita teruskan kajian berkaitan dengan BSB. Kemarin kan kita sudah melakukan proktor, terus kemudian kita melakukan CBR laboratorium. Setelah itu kita dapatkan nilai-nilai hasilnya dan sekarang kita masukkan ke dalam pelaporan. Dalam melakukan pelaporan ini kita perlu memasukkan data-data yang telah kita peroleh. Ayo mari ke sini. Kalau perlu di zoom ya. Ini data yang kemarin waktu pengajuan proktor yang sebenarnya ya bukan apa dari latihan kemarin. Ini datanya. Cuma kita mengambil sampel kan 2. Karena ini berupa pelatihan singkat, kita variasikan dengan yang ada, masukkan nilainya termasuk berat cetakannya, terus berat sampelnya, terus kemudian kadar airnya. Tiba di sini, ini kan nilai idealnya 2,12, terus kiri kanannya 2,1, yang satu lagi 2,09, dan yang paling ujung 2,06206. Cuma kadar airnya kemarin kan kita melakukan pengkombainnya itu dalam posisi masih basah atau SSD, jadi terlalu tinggi untuk kadar airnya. Oke, ini untuk sementara. Kemudian nilai CBR yang kemarin kita peroleh, jadi ini dia nilai CBR yang terbuka 65. Ini waktu mentahnya. Nilai-nilai ini 1013714275488 kita masukkan ke baris yang ada di sini. Kita pastikan nilai kalibrasinya sudah cocok dengan proving ring yang kita uji kemarin. Terus kita masukkan 1,013,7,14,27,54,88 dan 190. Ini sudah sesuai yang kemarin. Terus kemudian berat sampel CBR ini, ini ada lupa saya masukkan, terus kemudian saya masukkan langsung ke datanya ini. Untuk sementara ini datanya terlalu tinggi sekali, 2,25. Ini ada yang kemarin latihan mungkin ada yang keliru. Ini terkait dengan berat kadar airnya. Jadi yang jelas kita untuk saat ini kita konsentrasi di ini nilai CBR-nya, CBR labornya. Setelah kita masukkan data tersebut sesuai data, maka kurvanya seperti ini. Mungkin bagi yang telah terbiasa tidak aneh, ada sesuatu saat terbalik ya. Ini sebetulnya ini terbalik kurvanya. Jadi karena kurvanya posisi yang tidak ideal, maka perlu koreksi. Jadi untuk langkah awal, kalau sudah kita masukkan ini nampak seperti ini kurvanya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita klik tabel ini, kurva ini, terus kemudian kita tekan ini format headline, terus kemudian display question on chart. Nampak ini supaya kita nampak terlihat jelas. Kita kasih warna kuning aja. Oke, sudah itu sebetulnya ini dilakukan secara manual bisa, tapi mungkin ya kurang presisi lah itu. Ini kan berkaitan dengan matematik aja, atau terutama dengan kajian metrik ya. Jadi ketika kurva itu dipaskan, kita bisa untuk ke arah sini. Ini sudah nilainya sudah ada. Kita coba untuk memasukkan datanya. Ini ada data merah yang sudah untuk mempermudah memasukkan kurva. Kita masukkan 59, 96,
ya. Terus kemudian 23 21,6. Terus kemudian ini 10 min 10,785. Oke. Jadi ini angka ini berupa hasil dari metrik, persamaan metrik. Nah, itu ini diambil dari data yang di atas ini. Nah, ini. Nah, oke. Itu hanya sekedar pendekatan secara matematik supaya pas ininya sudut garis tariknya ini pas di persisi di garis kurva polyline. Nah, ini kalau di jadi di 0,1 kita dapatkan nanti tarik sini, kemudian sampai sini nanti kita dapatkan nilai angka 821. Terus kemudian yang 0,2 inci ini kita tarik sini, ketemu garis, kita tarik ke sebelah kiri, kita dapatkan nilai 2.852. Kalau di nilai CBR nya di yang 0,21 inci itu 2,7,37%, terus kemudian yang 0,2 inci 63,38%. Ini yang di 62 tumpukan, 65 tumpukan ya. Kemudian kita beralih ke yang 30 tumpukan. Kita masukkan angka-angkanya. Ini angka-angkanya. Nah, ini hasil angkanya sudah kita masukkan 048 21 40 59 100 144 254. Oke. Jadi kita masukkan, kita otomatis di kurva ini sudah membentuk sendiri. Ternyata kurvanya itu tidak jauh beda dengan yang 65 tumpukan, malah lebih tinggi. Nah, memang ada suatu yang ganjil, karena kemungkinan bisa jadi pas waktu menumbuk ada yang terlalu kuat atau ada yang kurang kuat atau yang kurang putaran tumpukannya. Nah, itu makanya bisa jadi terjadi seperti ini. 65 tumpukan malah lebih rendah dari yang 30 tumpukan. Jadi idealnya yang 65 tumpukan itu lebih tinggi nilai CBR dari 30 tumpukan. Oke. Ini seperti langkah pertama tadi. Jadi untuk ini dari garis ini, garis sebelum ini kita paskan dengan garis yang ada. Jadi kita klik format ini dengan garis polinomial, terus kemudian klik display question chart, maka nampak angka-angka ini. Angka-angka ini anak sekedar bantu saja, tidak harus jadi patokan mutlak ya. Tapi untuk ke persisian kurva oke lah, ini memang harus secara matematis ya. Jadi ini kita untuk supaya jelas kita kuningkan. Nah, Oke, sampai di sini kita masukkan angka-angka ini ke Oke, kita masukkan 38176, terus kemudian 15851, terus kemudian ini tidak ada nih. Terus kemudian minus 99 106. Oke. Maka garis ini sudah sesuai kurva masuk. Artinya yang di 0,21 inci didapatkan 1868. Terus kemudian di 0,2 inci didapatkan 4.598. Oke, dari persentase nilai CBR yang didapatkan di 0,1 inci itu 62,26%. Terus kemudian yang di 0,2 inci didapatkan 102,18%. Oke, jadi waktu kemarin juga latihan yang 10 tumpukan itu kita tidak laksanakan, tapi kita bantu saja nanti, pokoknya diserasikan
karena kita sudah dapat 2 nilai CPR ini. Oleh karena itu sampai di sini perlu apa namanya ya, terkoreksi. Nah, ini kurvanya kan terbalik nih, seharusnya kan lengkungnya gini cembung ya, ini malah seperti gambar cekung ya. Oke, ini maka langkah selanjutnya kita bantu dengan garis. Nah, ini gitu sudah saya siapkan, ini untuk garis, lihat. Ini kalau untuk dibantu garis lurus, ini ada ganti garis lurus. Garis lurus ini, nah ini diambil dari shape aja untuk sekedar membantu. Nah, kalau kita ulang lagi seperti ini, namanya di delete. Terus kemudian kita klik insert, terus kemudian kita klik shapeless, kemudian klik garis. Oke, nah ini sekedar untuk membantu lurus kurva. Yang jadi perlu kita patokan itu titik-titik yang ada di 0,1 inci, ini satu, terus yang di 0,2 inci ini. Nah, oke. Terus kemudian kita tarik ke atas garis yang tadi itu. Nah, terus kemudian ini paskan di tengah, jadi seperti ini. Oke, ini sudah center pada titik-titik di 0,1 inci dan di 0,2 inci. Nah, oke, sudah seperti itu. Terus kemudian di 0,6 inci 0,65 tumbukan maksud saya, di 65 tumbukan juga demikian, kita bantu dengan garis lurus seperti itu, yang kita kunci atau kita patok di 0,1 inci dengan 0,2 inci di sudutnya ini yang sudah kita ambil tadi, kita kunci. Sudah itu baru kita lakukan nih. Jadi yang garis tadi, ini untuk sekedar contoh, garis tadi itu ini kita kan sudah garis lurus tuh, kita tarik ke sumbu 0. Gini. Oke. Yang 30 inci juga kita tarik ke sumbu 0. Ini sebagai contoh, untuk sumbu tumbukan nanti kita nyisirkan aja. Ini sekedar awal latihan. Oke. Kita tarik ke sumbu 0. Terus sudah itu nampak. Oke. Jadi sudah seperti itu. Maka terjadi seperti ini kelihatannya. Tuh. Ya. Terus kemudian di yang 65 inci juga seperti ini jadinya. Oke. Sudah seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu kita garis kurva tadi kita cocokkan ya, kita luruskan. Maksudnya kita koreksi. Nah, koreksi itu diluruskan seperti ini titik-titiknya. Cara meluruskannya gimana? Cara meluruskannya yaitu dengan kita angka-angka ini, nilai ini kita cocokkan, masukkan. Oke, masukkan. Ini yang ini kita sesuaikan, pokoknya titik klik, pokoknya 57 ini kan. Di 1,5 menit atau di 0,03 inci kita lihat angkanya itu 0,075 itu sekitar sini. Ini angkanya ini ya. Ini. Jadi sudah di pas tengah, kita cocokkan juga di yang selanjutnya di 0,2 inci umpama kan, 0,2 inci sepertinya ini 1,64 di 0,2 inci. Nah, ini 0,2 inci. Terus kita masukkan ini angkanya itu yang 1,64. Jadi kita sesuaikan. Artinya apa? Dari langkah pertama yang awal mula tadi kita berada di sini, ini yang kita kunci, berarti titik 0 itu ada di sini seharusnya ya. Jadi karena sudah ini kita ada pergeseran berapa garis nih, 3,5 garis.
maka posisi 0,1 juga akan bergeser jadinya dengan jarak yang sama. Dengan jarak sama 0 sampai 01 maka akan bergeser set. Nah, itu. Maka jadilah seperti ini. Oke. 0,1 maka bergeser. Oke. Oleh karena itu di yang 6,5 juga sedemikian. Oke. Nah, nih. Jadi ini idealnya seperti ini kurva ya. Kurva itu lengkung cembung. Nah, itu. Jadi kita sesuaikan. Yang jelas titik-titik tadi itu harus cocok di 0,1 inci dan 0,2 inci dengan jarak yang sama pada koordinat yang kita koreksi tadi. Oke. Nah, ya seperti ini. Akhirnya titik akhirnya. Nah, ini sudah jadi. Kita masukkan nilai yang ini kuning tadi dengan cara seperti tadi itu, klik. Nah, itu klik kanan, line. Terus kemudian display akan muncul seperti ini dan kita kuningkan. Nah, sebagai catatan, ini pada sumbu kalau diusahakan tuh sampai 0 dinilai di sini. Jadi kita koreksi titik-titik yang ada di sini. Kalau arti kata di ujung sini atau di tengah atau di dekat 0 itu dengan nilai-nilai yang kemungkinan mendekati 0. Kalau bisa itu di bawah 2 plus minus 2 itu akan ideal untuk ke titik kurva itu sendiri. Sebagai contoh nilai 1,68 kita klik 1,66, maka nilai di sini ini akan berubah 1,2 dibanding yang tadi 1, plus 1,3 dengan yang kita ubah jadi 166 maka menjadi minus 123. Jadi yang lebih dekat itu minus 1,2 maka kita pakai yang ini. Oleh karena itu untuk nilai pasnya dari hasil terkoreksi tadi maka kita masukkan nilainya 24 minus 24 641 terus kemudian 25 211 terus yang di sini minus 1,241. Oke. Nah, hasilnya yang pada 65 tumpukan terkoreksi naik jadinya jadi 75,78%, sedangkan yang di 0,2% menjadi 90,12% dari gambar semula yang seperti ini. Nah, ini tetap diperhitungkan titik-titik ini dengan dikoreksi dengan diluruskan dengan titik itu. Jadi akhirnya seperti ini. Kemudian yang di 65 tumpukan hasilnya seperti ini. Ya. Ini sebagai alat bantu aja yang kuning-kuning ini. Apa ini nanti pas waktu pelaporan ini dihilangkan aja, maksudnya disembunyikan. Jadi hasil yang 30 tumpukan seperti ini di akhirnya. Nah, dari awalnya yang seperti ini, seperti ini, sorry. Nah, seperti 30 tumpukan. Nah, ini dari awalnya seperti ini. Nah, oke. Nah, cuma kita perlu keserasian nanti pas waktu pemadatan dengan CBR labor. Nah, ini hasilnya. Oke guys, ya. Ini kan tadi kadar airnya kan terlalu tinggi karena pas waktu latihan itu tanpa proses oven. Oleh karena itu idealnya dalam lapangan yang sudah sering kita lakukan untuk BSP itu kisaran antara 5% sampai 7% di kadar air optimum. Oleh karena itu saya coba aja langsung masukkan untuk kadar air sekian. Maka idealnya pas waktu berat optimum itu nilai proktor pemadatan itu sekitar 9.964 dengan isi cetakan 2.123. Jadi kepadatan kering maksimum gamma dry maksimum itu dengan query H8 BD nya berat jenisnya itu
majelis gabungannya itu 2,65, maka didapatkan kepatutan 2,12 ton per meter kubik. Terus kemudian ini kita serasikan ya untuk pengukuran idealnya. Jadi seperti nanti hasil laporan pemadatan seperti ini ya. Ini kadar air optimum, terus ini kadar air berat isi kering maksimum di sini. Terus kemudian ini ada zero air void. Zero air void itu kadar rongga udara. Rongga udara kosong. Nah, ini perlu diperhatikan, ini nggak boleh sampai menyilang ke sini ya. Kalau sampai menyilang ke sini berarti ada yang terlalu padat atau yang terlalu ekspansif tuh, kira-kira gitu ya. Jadi ini di atas ya kisaran seperti inilah. Jadi, nah kemudian garis yang di atas ini yang diperlukan itu sampai optimum saja, kadar air optimum. Oke, berarti ada 3 titik yang kita perlukan. Terus kemudian kita selaraskan dengan nilai ini CBR labor. CBR labor ini sudah jadi. Nah, itu ini yang dari hasil terkoreksi yang dari 65 tumbukan. Nah, ini 75 dengan 90 kita ambil karena kita umpamakan melakukan penumbukan CBR itu tetap di 0,2 inci yang tertinggi, maka kita pakai yang 90. Terus kemudian yang selanjutnya di 30 tumbukan kita ambil 67,73%, makanya kita dapatkan nilainya seperti ini. Oke, ini yang 65 tumbukan, ini yang 30 tumbukan, dan ini kita masukkan saja untuk menolong garis itu yang 10 tumbukan. Nah, ini garis kadar berat isi maksimum kering, kita luruskan sini, maka kita garis ke sini, terus kemudian kita tarik ke bawah. Setelah tarik ke bawah, maka kita dapatkan nilai CBR dari percobaan base B ini, yaitu nilainya untuk CBR 100% yaitu nilainya 70%, dan 95% dari nilai CBR 100 itu 95% dari 70% itu yaitu nilainya 61%. Jadi nilai CBR 95% itu 61% nilai CBR-nya. Jadi kita ambil kesimpulan, jenis pemadatan yang kita lakukan itu modified dengan cara D. Terus kemudian lapisannya itu 5 lapis dengan agregat tumbukan terkasar itu di 3/4 inci kemarin. Terus kemudian 95% kepadatan kering kita dapatkan 2,01, sedangkan kepadatan kering maksimum didapatkan 2,12 ton per meter kubik. Kadar air optimum kita dapatkan 7,03% dengan berat jenis gabungan 2,65%. Jadi kesimpulannya seperti ini. Jadi secara kesimpulan untuk pelaporan, proporsi campuran agregat kelas B di split 3-5 cm itu 37% kita pakai, itu split 2-3 cm 5%, split 1,2 itu 5%, dan split setengah sampai 1 13%. Abu batu kita pakai 30% dan tanah klay 10%. Terus kemudian di bagian kedua untuk pelaporan itu analisa saringan, di saringan masing-masing itu sudah saringan 2 inci lolos 100%, 1,5 inci 93,5%, 1 inci 71,40%, 38 inci 55,06%. Terus kemudian nomor 4 40,8%, nomor 10 26,75%, nomor 40 10,66%, dan nomor 200 5,5%. Semuanya masuk di rank spek base B. Terus kemudian kita uji untuk kelengkapan data
gumpal lalu dan butir mudah pecah SNI 4141 2015 kita dapatkan 2%, sedangkan ranknya 0 sampai 5%. Terus kemudian nilai abrasi setelah kita uji semuanya, abrasi dengan SNI 424 17,8 22,86%, sementara abrasi itu tidak boleh melebihi dari nilai 40%. Jadi kita sudah aman karena di nilai 22,86%. Selanjutnya terbaik limit batas cair sesuai SNI 1967 2008 kita dapatkan 35% dari rank 0 sampai 35%. Kemudian batas cair, batas plastis saya SNI 1966 2008 kita dapatkan 26,28%. Jadi indeks plastisitas yang kita pakai untuk tanah clay sebagai campuran BSB ini 8,72%, sedangkan rank yang ditentukan itu 4 sampai 10%. Terus kemudian untuk BSB itu ada ketentuan lain, nomor 6 ini dilewatkan karena tidak ada batasannya. Terus kemudian nomor 7 berat jenis agregat gabungan sesuai SNI 1969 2008 dan SNI 1970 untuk harga seharus. Kemudian untuk tanah ini ada sedikit 1964 2008. Jadi kita gabungkan dengan pola seperti ini. Sebentar, ini ada gabungan, digabungkan berat jenisnya ini berat jenis kering di berat jenis aparen. Kita dapatkan seperti ini. Kita masukkan data, kita persentasekan masing-masing, terus kemudian dikalikan seperti ini. Tuh, ini dibagi ini kali 100, dan selanjutnya juga di sini juga seperti itu. Ini dibagi ini kali 100, maka kita jumlahkan hasil perkalian gabungan itu, kemudian lalu kita rata-ratakan seperti ini. Tuh, 100 dibagi ini dan juga ini dibagi ini. Kita dapatkan berat jenis gabungannya itu, itu 2,65. Oke, selanjutnya itu percobaan pemadatan secara modified sesuai SNI 1743 2008. Gamma kering maksimum 2,12 ton meter kubik, sementara 95%. Kecepatan maksimum 2,01 ton per meter kubik. Kemudian kadar air optimum 7,03%. Kemudian langkah selanjutnya itu 9, itu CBR laboratorium sesuai SNI 1744 2012. Nilai CBR 100% itu didapatkan 70%, 95% itu didapatkan 61% nilai CBR-nya, 95% dari 70 ya. Itu didapatkan 61%. Sementara batasan minimum itu untuk BSB itu 61% pada 95% nilai CBR maksimum 100% ini. Jadi oke, ini sesuai masuk supaya karena melebihi 60% yaitu 61. Terus kemudian perbandingan lolos saringan, perbandingan persen lolos AYAK 200 dan nomor 40 sesuai spek yang 2018 itu 0,53, sedangkan maksimum 2/3. 2/3 itu 60 ya. Pokoknya perbandingannya itu maksimum 60. Kalau ini 0,52 berarti 52. Kalau dibulatkan dipersentaskan ini 60%, maksimum 60, kita pakai berarti 52% sini. Kemudian bidang pecah tertahan ayakan nomor 4 maksudnya. Bidang pecah tertahan ayakan nomor 4 itu kita cari bidang pecahnya. Ternyata itu bidang pecah semua karena diambil dari batu gunung ya, makanya itu terpecah semua. Jadi pecah artinya kalau pecah semua itu 100% pecah di satu bidang atau lebih. Kemudian 100% pecah di
100% pecah untuk 2 bidang atau lebih. Sementara spek mengatakan 55/50, artinya 55% satu bidang pecah atau lebih, sedangkannya 50% 2 bidang pecah atau lebih. Oke. Untuk memastikan aplikasi di lapangan itu diperingatkan bahwasanya material yang tertahan saringan 2 inci atau 5 cm tidak boleh digunakan untuk menjamin pelaksanaan yang baik di lapangan. Oke guys. Oke, ini tentang tahapan-tahapan pelaksanaan penyusunan DMF Base B secara singkat ya, padat, semoga bermanfaat ya. Ini memang agak maraton agak lama, kita press untuk siap tahapannya, semoga seharusnya itu dilakukan yang sesuai ketentuan itu, seperti oven harus dilaksanakan 24 jam, mungkin 24 jam itu. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum.